Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Insya Allah sehat semua ya. Nah, kali ini Ustazah akan menerangkan keadaan cuaca tema 5 subtema 1 ya. Di tema 5 ini temanya tentang apa, Nak? Tentang cuaca. Nah, ini subtema satunya. Yuk kita belajar bersama. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup singkat sehingga cuaca berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah perkiraan cuaca di Jawa Timur. Kamis 11 April 2019. Ini datanya. Di Kota Blitar itu akan terjadi apa? Diperkirakan ya, ini masih perkiraan. Diperkirakan pagi cerah, siang hujan sedang, malamnya hujan lokal. Hujan lokal itu daerah tertentu saja. Nah, dini harinya cerah berawan. Nah, di Kota Kediri juga seperti itu. Paginya cerah berawan, siangnya hujan petir, malamnya hujan sedang, dini hari hujan petir lagi. Nah, itu adalah perkiraan cuaca di mana sangat berubah-ubah. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan kita dalam perjalanan ya. Loh, tadi saat kita di sekolah cuacanya hujan. Ternyata sampai di rumah itu sama sekali tidak hujan atau terang benderang. Kemungkinan nggak itu terjadi? Kemungkinan ya. Nah, itu bisa kita amati di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kata kuncinya cuaca itu satu, terjadi di daerah tertentu saja. Misalkan tadi di sekolah hujan, di rumah kalian masih cerah. Nah, dan kata kuncinya lagi sering berubah-ubah. Mungkin, setelah ini tadi habis hujan, setelah itu berawan, setelah itu cerah. Nah, itu namanya berubah-ubah. Macam-macam cuaca. Nah, cuaca cerah yaitu cuaca tidak berawan, langit terang, cahaya matahari bersinar terang, dan udara terasa hangat. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan artinya langit diliputi awan, udara tidak begitu panas karena sinar matahari yang menyinari bumi terhalang oleh awan. Mendung, keadaan di mana awannya itu telah menampung banyak air. Nah, jadi hingga mencapai titik batas maksimal. Sehingga ini pertanda akan turun hujan. Jadi berawan sama mendung itu berbeda ya. Kalau berawan itu masih awannya agak tinggi, terus terlihat banyak putih-putih awan. Sedangkan mendung ini sudah terlihat gelap. Setelah itu, cuaca hujan. Nah, ini sudah terbentuk uap air yang mengembun. Uap air itu yang nantinya ya terjadi hujan itu, butir-butiran air ini bertambah banyak dan jatuh ke bumi. Nah, sekarang kita belajar simbol-simbol cuaca. Simbol adalah informasi yang disampaikan melalui gambar. Jadi dibuat simbol seperti itu ya. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi
tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Berikut ini adalah simbol-simbol yang menggambarkan keadaan cuaca di suatu wilayah. Berikut ini simbolnya. Nah, kalau di situ ada bintang dan bulan. Berarti kalau ada bintang dan bulan itu di malam hari cuaca cerah. Kalau siang hari cerahnya gimana? Terlihat sinar matahari dengan terang ya. Nah, simbolnya yang kuning gambar matahari itu ya untuk cerah. Hujan simbolnya ya ada awan, ada mendung, ya, terus turun hujan. Mendungnya gimana? Mendung dengan berawan berbeda ya. Kalau berawan masih ada sinar matahari meskipun itu tidak terlalu nampak atau tertutup gitu ya, tertutup awan. Tapi awannya itu masih putih gitu. Kalau mendung sudah gelap. Nah, menurutmu apa informasi pada gambar berikut? Ting. Nah, ini ada orang yang sedang berjualan es krim dan banyak sekali anak-anak yang membeli es krim. Kalau sudah seperti ini biasanya es krim digemari anak-anak di saat cuaca. Iya, di situ ada gambar matahari, maka cuacanya cerah. Jadi kalau cuaca cerah memang cocok ya untuk minum, untuk makan es krimnya. Tapi kalau misalkan cuacanya hujan, kira-kira gimana ya? Nah, kalian akan merasakan hujan makan es krim gitu. Oh tidak, gitu ya. Dingin sekali giginya. Nah, ini kita menemukan pokok informasi dari teks lisan dengan keadaan cuaca. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal satu pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Nah, sebuah teks terdiri atas susunan kalimat yang biasanya memberikan informasi baru pada kita. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Bersatu dalam keragaman suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi, ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali keragaman suku bangsa. Nah, toleransi yang seperti apa? Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai keragaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan sikap toleransi, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Sehingga terjadilah kerukunan, ya. Nah, jika ada kata-kata yang susah, kita bisa melihat kamus bahasa ya. Nah, ini gambar apa? Keragaman bangsa Indonesia. Nah, kita bangga dengan adanya keragaman tersebut. Tentu, rasa bangga yang dimaksud bukanlah rasa yang bangga yang sombong, ya, tapi kita bangga atas banyaknya keragaman. Jadi kita semakin mempelajari budaya lain,
mengetahui budaya lain. Wah, Indonesia itu beragam sekali ya. Nah, rasa bangga yang dimaksud dengan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan, ya, sehingga memupuk sikap percaya diri. Wow, bangsa kita ini loh, bangsa yang beragam. Dan kita memilih, meskipun seperti itu, tapi kita tetap bersatu. Dan jangan lupa melestarikan budaya bangsa. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Contohnya, 1. Makanan khas daerah, pakaian adat, bahasa daerah, tarian adat, alat musik, dan lain-lain. Budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Dan kita tadi bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, sekian dulu dari Ustazah. Semangat tetap belajar meskipun kita jarak jauh ya. Tetap semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.